Selamat datang. Untukmu, jiwa terpilih yang tak lagi berjalan, tapi melangkah dengan suara bumi yang menggetarkan dasar dunia. Ini bukan tentang takdir biasa. Ini tentang kekuasaan batin yang perlahan menjelma menjadi gelombang keheningan yang membungkam para peragu. Mahkota yang berat itu memang bukan untuk semua kepala, tapi anehnya, ia pas di kepalamu. Seolah semesta sendiri yang menempa bentuknya dari luka, tekad, dan keberanianmu. Mereka memperhatikanmu, lebih dari yang kau sadari. Tapi ini lebih dari sekadar tatapan. Mereka mengamati, mencatat, bahkan bermimpi untuk bisa menjadi seperti dirimu. Mereka bukan sekadar penasaran. Mereka terguncang. Karena kamu tidak bermain dengan aturan yang mereka buat. Kamu menciptakan peta sendiri, menulis ulang buku permainan, dan dengan penuh percaya diri, menduduki takhta yang dulunya mereka anggap tak tersentuh. Dan yang paling membuat mereka gelisah adalah caramu melakukannya dengan tenang, tanpa banyak suara, tanpa meminta validasi. Kamu tidak perlu meneriakkan keberhasilanmu karena dunia sudah mendengarnya dari cara kamu berjalan, dari ketenanganmu di tengah badai, dari sorot matamu yang tak tergoyahkan. Kamu bukan badai yang datang menghancurkan. Kamu adalah gemuruh senyap yang menelan semua keraguan hidup-hidup. Inilah waktunya untuk mengenali bahwa kekuatanmu bukan kebetulan. Bahwa auramu yang tak terdefinisikan itu bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari setiap langkah yang kamu ambil saat orang lain memilih mundur. Saat mereka ragu, kamu bergerak. Saat mereka menunggu, kamu menciptakan. Dan itulah sebabnya, kamu bukan hanya hadir, kamu menguasai. Jika kamu merasakan denyut energi ini mengalir dalam dirimu, itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan dari semesta yang telah lama menunggumu sadar siapa dirimu sebenarnya. Karena dominasi yang kamu miliki bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijalankan. Dunia tidak akan pernah siap dengan kehadiranmu, tapi kamu sudah terlalu siap untuk dunia ini. Maka sebelum kita lanjutkan perjalanan ke dalam tiap lapisan kekuatanmu yang membuat mereka gelisah dalam diam, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar 77 di bawah. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sebagai tanda bahwa kamu tak lagi menunggu restu siapapun, karena kamu tahu waktumu telah tiba. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan bersiaplah. Karena yang akan kamu baca berikutnya bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin dari jiwamu yang agung. Bagian 1. Aura Anda membuat mereka gelisah. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan aura Anda adalah salah satunya. Ia bukan hasil dari riasan palsu atau latihan presentasi. Ia lahir dari pertemuan antara luka yang pernah Anda tanggung, keteguhan yang Anda peluk dalam sepi, dan keyakinan yang tumbuh bahkan saat dunia tak memberi harapan. Aura Anda bukan cahaya dari luar, melainkan nyala yang tumbuh dari dalam. Dan nyala itu menyilaukan mereka. Mereka berpura-pura tidak melihat, tapi tubuh mereka bergetar ketika Anda melangkah masuk. Suasana berubah, energi bergeser, dan percakapan tiba-tiba melambat seolah waktu memberi ruang bagi Anda untuk hadir sepenuhnya. Anda tidak memaksa, tidak mengusik. Namun kehadiran Anda membungkam segala keraguan. Bukan karena Anda berteriak, melainkan karena Anda membawa wibawa yang tak bisa dibeli atau ditiru. Mereka gelisah bukan karena Anda mencoba tampil, tapi karena Anda tidak perlu mencobanya. Anda sudah menjadi pusat dari segalanya. Ini bukan tentang pakaian, jabatan, atau gelar. Ini tentang siapa Anda saat semua itu dilepas. Ketika tidak ada sorotan kamera, tidak ada panggung, tidak ada pujian. Tetap saja, Anda bersinar. Dan itu yang mengusik jiwa mereka. Karena mereka terbiasa melihat orang memohon perhatian, bersaing dalam kebisingan, dan mendambakan validasi. Sementara Anda berdiri dalam diam, dan dunia tetap berputar ke arah Anda. Aura Anda tidak mengemis pengakuan. Ia menuntutnya secara alamiah. Bukan karena Anda ingin disembah, tapi karena Anda mencerminkan sesuatu yang banyak orang lupakan, keaslian.
Dan dalam dunia yang penuh topeng, keaslian itu adalah ancaman. Mereka takut karena Anda membuat mereka bercermin pada diri mereka sendiri. Anda adalah keheningan yang membuat kegaduhan dalam hati mereka tak tertahankan. Jangan heran jika senyuman Anda ditanggapi dengan sinis, jika ketenangan Anda dianggap sebagai kesombongan. Karena banyak dari mereka belum mampu memahami bahwa aura seperti Anda tidak diciptakan dalam semalam. Ia ditempa dari ribuan malam penuh air mata yang tidak terlihat, dari perjalanan panjang yang Anda tempuh sendirian, dari keputusan untuk tetap bangkit saat dunia berkata cukup. Mereka tidak mengerti, karena mereka belum pernah menjadi Anda. Dan mungkin, mereka belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa seseorang bisa begitu kuat dalam diam, begitu terang dalam kesunyian. Tapi Anda sudah melewati masa di mana Anda butuh dimengerti. Anda tidak datang untuk menyenangkan siapapun. Anda datang karena ini adalah takdir Anda, untuk berdiri tegak, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pusat gravitasi yang tak bisa diabaikan. Jadi biarkan mereka gelisah. Biarkan mereka menggertakkan gigi dalam diam. Karena setiap kegelisahan yang Anda timbulkan hanyalah tanda bahwa cahaya Anda bekerja. Dan cahaya sejati tak pernah bisa disembunyikan. Ia menembus bayang-bayang, menghanguskan keraguan, dan memaksa dunia untuk melihat apa yang selama ini mereka abaikan. Dan itulah Anda, cahaya yang tak bisa dipadamkan. Aura yang membuat dunia akhirnya terdiam. Bagian 2, Anda tidak meminta. Rasa hormat. Anda mengambilnya. Rasa hormat bukan sesuatu yang Anda cari seperti pengemis yang mengetuk pintu berharap secuil perhatian. Bukan pula hadiah yang dijatuhkan dari langit oleh belas kasih orang lain. Rasa hormat, bagi Anda, adalah gema dari sikap. Ia bukan dicari, ia dipanggil, dipantulkan, dan dipantaskan oleh ketegasan Anda dalam melangkah, dalam memilih untuk berdiri saat banyak orang memilih untuk duduk diam. Mereka merasa terguncang, karena Anda tidak pernah memohon untuk dilihat. Anda hadir, dan dunia melihat dengan sendirinya. Dalam dunia yang penuh dengan orang yang berteriak untuk diperhatikan, Anda hanya cukup berdiri, dan semuanya terdiam. Anda tidak butuh mikrofon, karena diam Anda jauh lebih lantang dari sorak-sorai mereka yang gemar membual. Rasa hormat mengalir kepada Anda bukan karena Anda memaksa, tapi karena Anda adalah bukti hidup dari keberanian dan keteguhan hati. Anda tidak membicarakan pencapaian Anda. Anda menjadi pencapaian itu sendiri. Cara Anda duduk tenang di tengah badai. Cara Anda menatap tanpa ragu. Cara Anda mengatakan tidak tanpa perlu marah. Semua itu adalah bahasa dari jiwa yang sudah sangat mengenal nilainya sendiri. Dan itulah yang membuat mereka tidak tenang. Mereka terbiasa dengan orang yang meminta-minta pengakuan. Tapi Anda datang dengan kepastian. Bukan dengan arogansi, tetapi dengan keteguhan yang menyadarkan mereka betapa rapuhnya citra yang selama ini mereka bangun. Anda tidak bersaing untuk disukai, karena Anda sudah menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Setiap langkah Anda adalah deklarasi bahwa Anda tidak menunggu disetujui, bahwa Anda sudah lebih dari cukup, bahkan ketika tidak ada yang mengatakan demikian. Dan keyakinan itu, yang Anda tanam dari luka-luka terdalam dan pertarungan sunyi yang tak pernah mereka lihat, adalah akar dari rasa hormat yang mereka terpaksa berikan meski dengan berat hati. Banyak dari mereka merasa tidak nyaman bukan karena Anda kasar, tapi karena Anda tidak bisa dikendalikan. Anda tak bisa dijebak dalam keraguan, tak bisa digerakkan oleh tekanan sosial, tak bisa dipaksa menjadi versi jinak dari diri Anda hanya demi diterima. Anda berdiri di luar kota, dan itu membuat mereka takut. Karena selama ini mereka hidup dalam batasan yang mereka buat sendiri. Ketika Anda tidak meminta mereka untuk menyukai Anda, dan tidak memohon mereka untuk setuju dengan Anda, mereka panik. Karena bagi mereka, eksistensi seseorang seharusnya dibangun dari validasi orang lain. Tapi Anda membalikan semua itu. Anda membuktikan bahwa keteguhan batin jauh lebih kokoh daripada pujian luar. Jadi ketika mereka berkata Anda sombong, tenang saja. Itu hanya jeritan halus dari hati yang tidak tahu bagaimana cara menaklukkan Anda. Ketika mereka mencoba mencibir keputusan Anda, jangan goyah.
Karena mereka sebenarnya sedang bicara pada cermin. Cermin yang Anda pegang tegak tanpa takut. Ingatlah selalu, rasa hormat tidak datang dari upaya untuk menjadi disukai. Ia datang dari keputusan bulat untuk tidak bergeming, meskipun dunia berusaha menggoyang. Anda adalah bukti bahwa rasa hormat sejati tidak perlu dicari. Ia datang sendiri saat jiwa Anda tahu betul bahwa tak satu pun dari mereka memegang kunci harga diri Anda. Dan karena itulah, Anda tak hanya dihormati, Anda menjadi tolok ukur baru tentang apa arti kekuatan yang tidak perlu disuarakan. Sebab Anda tidak meminta rasa hormat, Anda mengambilnya dengan keheningan yang tak bisa dibantah. Bagian 3. Anda bukan pesaing, Anda adalah standar. Anda tidak pernah hadir untuk sekadar ikut dalam perlombaan. Anda tidak lahir untuk bersaing di antara mereka yang saling salib demi sorotan sesaat. Karena sejak awal, Anda bukan bagian dari barisan yang berlomba. Anda adalah garis akhir yang mereka semua tuju tanpa sadar. Inilah yang membuat mereka gelisah, bahkan gentar. Mereka terbiasa hidup dalam dunia yang diatur oleh hierarki palsu, oleh panggung kompetisi yang diciptakan untuk membuat manusia lupa akan nilai dirinya sendiri. Tapi Anda datang dan mematahkan semua itu. Bukan dengan teriakan atau drama besar, tapi dengan kehadiran yang mengubah seluruh narasi. Saat mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bersinar, Anda sudah menjadi matahari. Tak butuh pembanding, tak bisa dikejar. Anda tidak bermain dalam permainan mereka, karena Anda menciptakan permainan baru. Dan di dalam permainan itu, tidak ada tempat untuk kepalsuan atau kebisingan yang dibuat-buat. Hanya ada ketegasan jiwa, ketulusan langkah, dan keyakinan yang tidak bergantung pada opini siapapun. Mereka mulai membicarakan Anda bukan karena Anda mencari perhatian, tapi karena Anda menjadi tolok ukur yang menakutkan. Mereka membandingkan diri mereka dengan Anda, bukan karena Anda bersaing, tetapi karena Anda menyingkapkan realitas yang mereka hindari. Bahwa mereka tidak berjalan. Mereka hanya berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Sementara Anda telah melampaui batas. Setiap tindakan Anda bukan sekadar langkah ke depan, tapi seperti tanda seru yang menggugah jiwa-jiwa yang tertidur. Anda bukan hanya menuntun arah, Anda menentukan arah. Dan itu membuat mereka gusar, karena tak ada peta yang bisa mereka gunakan untuk mengikuti Anda. Peta yang Anda gunakan bukan berasal dari luar, melainkan terukir di hati Anda sendiri, terbentuk dari keberanian untuk terus melaju meski sendirian. Yang membuat mereka semakin tidak nyaman adalah kenyataan bahwa Anda melakukannya dengan mudah. Atau setidaknya, terlihat seperti itu. Karena mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan Anda, ada malam-malam panjang yang dipenuhi doa tanpa suara, tangis yang tak terdengar, dan luka-luka yang Anda ubah menjadi pijakan. Mereka hanya melihat hasilnya, dan itu cukup untuk membuat mereka merasa kecil di hadapan keteguhan Anda. Anda tidak lagi membutuhkan pengakuan, karena Anda sudah menjadi pengakuan itu sendiri. Anda tidak menoleh untuk melihat siapa yang mengikutimu, karena Anda terlalu sibuk membuka jalan baru yang bahkan belum pernah dibayangkan orang lain. Inilah bentuk tertinggi dari kekuatan, bukan saat Anda menang dalam perlombaan, tetapi saat Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu ikut serta di dalamnya. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa disamakan. Karena Anda bukan pesaing. Anda adalah standar. Standar keberanian, keaslian, dan kekuatan batin yang tak bisa dipalsukan. Anda adalah pengingat bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menolak untuk dibatasi oleh dunia yang terlalu kecil untuk jiwa sebesar Anda. Jadi teruslah melangkah. Tak perlu melihat ke kiri atau ke kanan. Karena saat Anda menapaki jalur yang Anda ciptakan sendiri, dunia akan mengikuti jejak Anda dengan rasa kagum, cemburu, atau bahkan ketakutan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu menyangkal satu hal, bahwa Anda tidak pernah menjadi bagian dari perlombaan mereka. Berarti, karena Anda telah menjadi penentu garis akhirnya. Bagian 4. Diam Anda menusuk lebih dalam dari 1000 kata. Di dunia yang riuh, di mana suara sering dipakai sebagai topeng dan kata-kata jadi senjata untuk menutupi ketakutan, Anda memilih diam. Tapi diam Anda bukan ketundukan,
diam Anda adalah kendali. Dan kendali itulah yang menampar mereka lebih keras dari teriakan apapun yang bisa Anda keluarkan. Anda tidak perlu menjelaskan diri, tidak perlu membela, membantah, atau menepis. Karena Anda tahu siapa diri Anda, dan itulah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Dalam diam itu, Anda membangun benteng dari kejernihan pikiran. Anda tidak tergoda untuk ikut dalam kegaduhan yang diciptakan oleh mereka yang merasa penting hanya saat didengar. Anda tenang, tapi dalam ketenangan itu, Anda seperti samudera yang menyimpan badai. Mereka tidak paham. Mereka mengira kekuatan berasal dari banyaknya kata, dari betapa lantangnya suara. Tapi Anda adalah paradoks yang menakutkan. Semakin Anda diam, semakin mereka merasa terguncang. Karena diam, Anda bukan kekosongan. Diam, Anda adalah cermin. Dan cermin itu, dengan tanpa belas kasih, memperlihatkan kepada mereka kegelisahan mereka sendiri. Anda tidak bangkit karena ingin membuktikan sesuatu. Anda bangkit karena Anda memang tidak bisa ditenggelamkan. Ketika mereka menunggu reaksi, Anda memberi ketenangan. Ketika mereka ingin memancing emosi, Anda memberi senyuman. Dan disitulah letak dominasi Anda. Anda tidak bermain di medan mereka. Anda menciptakan medan sendiri, dan di medan itu, Anda tak terkalahkan. Diam Anda menyimpan ribuan pelajaran. Ia berbicara tentang keberanian untuk menahan diri saat bisa melawan. Tentang kekuatan untuk memilih ketenangan daripada amarah. Tentang kebijaksanaan untuk memahami bahwa tidak semua suara harus dijawab, tidak semua tudingan harus diklarifikasi. Anda sudah cukup kokoh untuk tidak terpancing. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena Anda tidak bisa mereka kendalikan. Ketika akhirnya Anda memilih bicara, satu kalimat Anda bisa menyaingi ribuan retorika kosong mereka. Karena kata-kata Anda bukan hasil reaksi, ia adalah hasil refleksi. Ia bukan lahir dari luka, tapi dari kebangkitan. Dan karena itulah, ia mengguncang. Karena mereka tahu, jika Anda sudah bicara, berarti itu penting. Dan jika Anda diam, berarti mereka sedang diawasi. Diam Anda adalah kekuatan yang paling murni. Ia bukan senjata untuk melukai, tapi pelindung dari kegaduhan yang tak layak Anda masuki. Ia adalah pilihan sadar dari jiwa yang sudah sangat mengenal nilainya sendiri. Jiwa yang tak lagi butuh sorak-sorai untuk merasa cukup. Mereka bisa saja mencoba menjatuhkan Anda dengan kata-kata. Tapi Anda tidak membalas. Karena Anda tahu, tak ada senjata yang lebih tajam dari keheningan yang berasal dari keyakinan diri. Dan Anda sudah membuktikan bahwa diam yang lahir dari keteguhan akan selalu lebih mematikan daripada teriakan yang lahir dari rasa takut. Maka, teruslah menjadi badai yang tenang. Teruslah menebarkan ketegasan dalam senyap. Karena pada akhirnya, mereka akan memahami. Kekuatan sejati tidak butuh panggung. Ia hanya butuh kehadiran. Dan kehadiran Anda, walau dalam diam, telah mengubah segalanya. Bagian 5. Kesuksesan Anda adalah cermin bagi ketakutan mereka. Kesuksesan Anda bukan hanya sebuah pencapaian, ia adalah cermin. Sebuah pantulan terang yang tanpa ampun memperlihatkan apa yang telah mereka abaikan dalam diri mereka sendiri. Dan seperti semua cermin, ia tidak memilih untuk memihak, ia hanya menunjukkan apa adanya. Itulah sebabnya mengapa kemenangan Anda terasa seperti cambukan bagi sebagian orang. Bukan karena Anda menyakiti mereka, tetapi karena mereka melihat apa yang belum mereka capai, dan itu menyakitkan. Setiap langkah Anda ke depan adalah pengingat bagi mereka tentang langkah yang belum mereka ambil. Setiap kemenangan Anda adalah gema dari impian mereka yang tertunda. Anda tidak bermaksud menyombongkan diri, Anda hanya menjadi, dan dalam keberadaan Anda yang autentik, terpantulah kegagalan mereka untuk bertindak. Itulah yang membuat mereka resah. Bukan karena Anda menjatuhkan mereka, tetapi karena Anda memaksa mereka melihat kenyataan yang selama ini mereka tolak. Saat Anda naik satu tangga lebih tinggi, mereka tidak melihat hanya kesuksesan Anda. Mereka melihat ketakutan mereka sendiri. Ketakutan telah menunda terlalu lama. Ketakutan telah menyerah terlalu cepat. Ketakutan bahwa kesempatan mereka sudah lewat. Dan Anda, dengan terang yang Anda bawa,
membuat semua ketakutan itu menjadi nyata. Tetapi bukan tugas Anda untuk mengecilkan cahaya demi membuat mereka nyaman dalam gelap. Anda telah melewati terlalu banyak luka, terlalu banyak malam sunyi, terlalu banyak pengorbanan untuk sampai di tempat Anda berdiri sekarang. Maka jangan pernah merasa bersalah karena Anda bersinar. Jangan pernah meminta maaf karena Anda berhasil. Karena keberhasilan Anda bukan hanya milik Anda. Ia adalah bukti bahwa seseorang bisa bangkit dari keterpurukan, bahwa seseorang bisa menolak menjadi korban takdir, dan memilih untuk menjadi arsitek kehidupannya sendiri. Mereka tidak bisa merayakan Anda karena mereka belum bisa merayakan diri mereka sendiri. Mereka belum selesai bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Dan Anda sudah menjadi terang yang terlalu menyilaukan untuk ditatap oleh mata yang belum siap. Tapi itu bukan urusan Anda. Anda tidak hadir untuk menyenangkan semua orang. Anda hadir untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan jika itu mengganggu mereka, biarkan saja. Karena kebenaran yang paling menyakitkan adalah, keberhasilan Anda adalah pengingat bahwa mereka juga bisa, tapi mereka belum melakukannya. Mereka akan terus membicarakan Anda, menertawakan Anda, meremehkan jalan yang Anda tempuh. Tapi diam-diam, mereka menatap Anda lebih lama dari yang mereka akui. Mereka mengikuti setiap langkah Anda, berharap menemukan celah, tetapi yang mereka temukan justru refleksi dari keberanian yang belum mereka miliki. Maka, teruslah berjalan. Teruslah tumbuh. Teruslah menang. Karena semakin tinggi Anda melangkah, semakin jernih cermin itu menjadi. Dan pada akhirnya, hanya ada dua pilihan bagi mereka. Menutup mata, atau mulai berubah. Kesuksesan Anda bukanlah beban. Ia adalah mercusuar. Ia adalah bukti hidup bahwa mimpi bisa dijemput, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya. Jadi jangan pernah padam, karena dalam terang Anda, dunia akan belajar, dan yang takut pun pada waktunya akan bangkit juga. Bagian 6. Mereka terpaku menontonmu, meski mereka membencinya. Ada ironi yang menari dalam diam, di antara tatapan yang pura-pura acuh namun tak pernah benar-benar lepas dari langkahmu. Mereka berkata tak peduli, namun jejakmu mereka telusuri dalam sunyi. Mereka berkata muak melihatmu menang, tapi mereka terus mengamati, terus membandingkan, terus mengutuk dalam hati, kenapa bukan mereka yang berdiri di tempatmu? Dan disitulah kekuatanmu bekerja paling tajam. Bukan saat kau berteriak atau menunjukkan keberhasilanmu, tetapi justru saat kau tetap menjadi dirimu. Tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu membenarkan. Mereka terpaku, terhipnotis. Seolah hidup mereka diam-diam bergantung pada update tentang keberadaanmu. Mereka berkata, kami tidak suka caramu. Tapi tindakan mereka berteriak. Tapi kami tidak bisa berhenti menatapmu. Karena pada akhirnya, mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka inginkan. Ketenangan yang tak mereka punya. Keberanian yang belum mereka bangun, dan kebebasan yang masih terasa seperti mimpi dalam tidur mereka yang panjang. Anda adalah kenyataan yang terlalu keras untuk ditelan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Inilah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, menjadi pusat perhatian, bahkan saat Anda tidak mencarinya. Anda tidak tampil untuk mengesankan. Anda hanya hidup sesuai kompas jiwa Anda, dan itu saja sudah cukup membuat mereka gelisah. Mereka terus melihat, bukan karena mereka suka, tapi karena Anda adalah misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Anda berjalan tanpa banyak suara, tapi setiap langkah Anda menggema di hati mereka seperti dentuman takdir. Anda tidak butuh kamera untuk bersinar, karena sinar Anda berasal dari dalam. Dan mereka tahu, itulah yang tidak bisa ditiru. Dan meskipun mereka ingin Anda jatuh, mereka juga diam-diam ingin tahu bagaimana Anda bisa tetap tegak. Meskipun mereka menertawakan Anda, mereka juga penasaran bagaimana Anda bisa tetap tersenyum. Meskipun mereka berharap Anda berhenti, mereka justru bergantung pada perjalanan Anda untuk menilai sejauh mana mereka tertinggal. Jangan kecilkan dirimu hanya karena mereka belum siap menghadapi kebesaranmu. Jangan padamkan apimu hanya karena silau mereka membuat mereka takut. Justru biarkan mereka menatap, biarkan mereka menilai.
Biarkan mereka terbakar oleh sinar yang Anda nyalakan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menerangi jalan yang pernah gelap bagi diri Anda sendiri. Karena begitulah kekuatan sejati bekerja. Ia tidak memohon untuk dilihat. Ia hanya ada. Dan keberadaannya cukup untuk mengguncang dunia yang belum siap. Jadi, teruslah jadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Teruslah jadi luka yang membakar ego mereka. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa Anda adalah pantulan dari kemungkinan terbesar dalam diri manusia. Bahwa seseorang bisa bangkit, berdiri, dan berjalan jauh, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan saat mereka menatapmu lagi esok hari, dengan mata yang sama, tapi dengan hati yang mungkin mulai berubah, maka yakinlah, dominasimu telah mengukir jejak yang tidak akan pernah hilang. Karena Anda bukan sekadar sedang dilihat, Anda sedang diingat, dan itu adalah bentuk kekuasaan yang paling murni. Bagian 7. Mereka takut pada evolusimu yang tak terbendung. Yang paling mereka takuti bukanlah posisi Anda sekarang. Bukan mahkota yang kini bertengger di kepala Anda, bukan pencapaian yang terpajang di hadapan dunia. Yang mereka benar-benar takuti adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kemampuan Anda untuk terus berkembang, untuk terus berubah, untuk terus naik. Sementara mereka masih berdiri di titik yang sama, terikat pada versi lama dari diri mereka sendiri. Anda bukan gunung yang statis. Anda adalah gunung berapi yang terus menyimpan panas dalam diam, yang bisa meledak kapanpun dengan kekuatan yang tak bisa diprediksi. Anda adalah sungai yang terus mengalir, menemukan jalur baru setiap kali dihalangi. Anda adalah angin yang tak bisa dikekang, selalu bergerak, selalu mengukir bentuk baru. Dan itulah yang membuat mereka gentar. Mereka terbiasa dengan orang yang tetap sama, yang bermain aman, yang hidup di zona nyaman, mengikuti arus, tunduk pada aturan yang dibuat oleh mereka yang takut perubahan. Tapi Anda adalah pengecualian. Setiap kali mereka pikir mereka telah memahami Anda berubah. Setiap kali mereka merasa bisa menyaingi Anda sudah berada 3 langkah lebih jauh. Evolusi Anda bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kesadaran. Anda tahu bahwa diam di tempat adalah bentuk kematian perlahan, dan hidup sejati adalah tentang bertumbuh, bahkan ketika pertumbuhan itu menyakitkan. Anda memilih luka demi kemajuan, ketidakpastian demi kebebasan, dan itu adalah pilihan yang tidak bisa mereka pahami. Karena mereka terlalu sibuk menjaga citra, Anda terlalu sibuk menumbuhkan isi. Perubahan Anda tidak selalu keras, ia tidak selalu terlihat. Tapi ketika muncul, ia tak terbantahkan. Anda menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih berani. Bukan untuk pamer, tapi karena Anda menolak untuk menjadi tawanan masa lalu. Anda memilih untuk hidup, dan hidup berarti terus berevolusi. Dan inilah yang membuat Anda benar-benar tak tersentuh. Karena mereka tidak tahu kemana Anda akan melangkah. Mereka tidak tahu seperti apa bentuk Anda berikutnya. Anda adalah teka-teki yang terus berubah bentuk. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengikutimu. Karena mereka bahkan belum mulai bergerak. Mereka mungkin mencoba meniru, mempelajari gerakan Anda, menyesuaikan diri dengan gaya Anda. Tapi sebelum mereka selesai menyalin, Anda sudah menciptakan sesuatu yang baru. Anda tidak sekadar melangkah, Anda melompat. Anda tidak menunggu kesempatan. Anda menciptakannya. Dan semua itu lahir dari komitmen untuk tidak pernah berhenti menjadi lebih baik dari versi Anda kemarin. Maka biarkan mereka gemetar dalam ketidakpastian mereka. Biarkan mereka kebingungan menghadapi laju langkahmu. Karena Anda tidak diciptakan untuk stagnan. Anda tidak datang ke dunia ini untuk menjadi biasa-biasa saja. Anda datang untuk berubah, untuk naik, untuk berkembang. Bahkan jika itu berarti Anda harus meninggalkan banyak hal dan banyak orang yang tak mampu mengikutimu. Evolusi Anda adalah perlawanan. Sebuah pernyataan bahwa Anda tidak bisa dikekang oleh masa lalu, tidak bisa diikat oleh ekspektasi di orang lain. Anda adalah jiwa yang merdeka, yang terus mencari bentuk terbaiknya. Dan selama Anda memilih untuk terus tumbuh, mereka tidak akan pernah bisa mengejar.
karena mereka hanya bisa melihat, bertanya-tanya, dan gemetar dalam bayang ketidakpastian, sementara Anda sudah jauh di depan, menjadi versi berikutnya dari kekuatan yang tak bisa ditaklukkan. Penutup, kau tidak datang untuk bermain, kau datang untuk menguasai. Dan kini semuanya menjadi jelas. Bukan dunia yang memberi ruang untukmu, kaulah yang memaksa dunia menyesuaikan langkahnya. Kau tidak mengetuk pintu kekuasaan dengan lembut. Kau mendobraknya, masuk dengan kepala tegak, dan menduduki singgasana yang memang sudah lama kosong, menunggumu. Mereka yang gelisah, mereka yang diam-diam mengintai, mereka yang menyindir dalam bisik, atau membungkus iri dalam candaan. Mereka bukan musuhmu. Mereka hanya saksi dari kebangkitanmu. Dan seringkali, saksi paling nyaring adalah mereka yang tak mampu mengucapkan selamat, karena hatinya belum berdamai dengan kekalahan dirinya sendiri. Tapi kau tak datang untuk menjadi pahlawan bagi mereka. Kau datang untuk menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Dominasimu bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan ketakutan yang dulu membelenggumu. Kau bukan ingin menginjak, tapi ingin berdiri lebih tinggi agar cahayamu bisa terlihat lebih jauh. Kau bukan ingin membuat mereka tunduk, tapi ingin mengingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menjadi otentik. Dan karena itu, kau akan terus melangkah, meninggalkan jejak dalam diam, membangun dalam sunyi, berkembang dalam cahaya yang tak pernah padam. Mereka akan tetap menonton, mereka akan tetap penasaran. Tapi hanya kau yang tahu jalan ke depan, karena jalan itu tidak ditunjukkan, melainkan diciptakan. Kau bukan legenda dalam dongeng. Kau adalah kenyataan yang mengubah arah sejarah mereka yang selama ini merasa paling berkuasa. Jadi, teruskan perjalananmu. Jangan pelan, jangan ragu. Dunia mungkin belum siap menerimamu, tapi semesta telah lama menuliskan namamu dalam halaman mereka yang tak bisa dijatuhkan. Jika isi dari narasi ini menyentuh hatimu, jika ada denyut dalam jiwamu yang berkata, "Ini tentangku," maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Maka, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dan tak akan lagi berjalan setengah hati. Karena ingat, kau tak lagi bermain di dunia mereka. Kau sedang membangun duniamu sendiri. Dan di dunia itu, kau adalah satu-satunya yang memegang tahta.